Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana ghfir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap ibu-ibu, para hajjah, para ustazah, jamaah pengajian Rabu sore yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan, kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita pelajari mendapat ridho Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kemarin terakhir adalah tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ini perlu diperhatikan. Perkara-perkara yang membatalkan sholat ada 14. Itu jangan sampai kita lakukan dalam sholat, karena kita sudah ihram atau sudah taharrum. Takbiratul ihram artinya adalah takbir yang mengharamkan apa-apa yang tadinya halal di luar sholat. Yang tadinya di luar sholat ibu boleh makan tahu isi, boleh nggak bu tahu isi dimakan? Di luar sholat boleh nggak? Kalau ibu udah takbir, namanya takbiratul ihram, itu udah haram. Jangan waladhdallin sambil ngunyah, karena batal, haram hukumnya. Itu kenapa yang awal ini disebut dengan takbiratul ihram, karena itu adalah takbir yang mengharamkan apa-apa yang tadinya halal di luar sholat. Dan perkara-perkara yang jumlahnya 14 itu perlu kita perhatikan, jangan sampai terjadi, jangan sampai ada ketika kita sholat. Berikut ini adalah pembahasan tentang alladzi yalzamu bihi niyatul imamah. Betul itu Bu ya? Pembahasan tentang niat imamah atau niat menjadi imam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sholat jamaah itu disyariatkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya juga untuk umat muslim saat itu disyariatkan di kota Makkah pertama kali. Cuma syiarnya munculnya baru ketika di Madinah. Rasulullah pernah melaksanakan sholat jamaah di Makkah, cuma belum rame, karena kalau rame habis digebukin sama orang kafir waktu itu, waktu masih ada di Makkah. Karena kekuatan orang kafir itu masih sangat kuat. Nah, sedangkan orang-orang mukmin saat itu di Mekah masih sangat lemah. Oleh karena itu, meskipun sudah disyariatkan di Makkah, tapi syiarnya itu belum benar-benar muncul di Mekah. Baru muncul ketika di Madinah. Sholat jamaah ini hukumnya mulai dari yang paling ringan, yaitu sunnah muakkadah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah, tahu Bu fardu kifayah? Kalau satu kampung tidak melakukan, maka dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Sholat jamaah
Ada satu pendapat ulama, para ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dan Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Jadi sholatnya Rasulullah pasti berjamaah, maka disebut dengan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan sama sekali. Nah, ada kelompok ulama yang menghukumi sholat jamaah ini adalah fardu kifayah. Artinya nih satu RT atau satu RW, satu kampung nggak ada sholat jamaah, maka dosa semua itu satu kampung. Karena perlu ada yang namanya syiar. Ini berdasarkan hadis riwayat yang bahwasannya dijelaskan Rasulullah pernah bermaksud, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa dia bermaksud menegakkan sholat jamaah. Andai saja ada yang tidak jamaah, maka pemuda-pemuda itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk nyamperin orang yang tidak jamaah dan untuk membakar rumahnya. Ini tidak terjadi, tapi hanya keinginan atau hanya kesungguhan Rasulullah untuk menegakkan sholat jamaah. Atas dasar hadis yang terakhir saya baca atau saya jelaskan tadi ini, maka ulama berpendapat fardu kifayah. Jadi ada dua pendapat, sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Itu untuk orang lanang, Bu, orang lanang. Kalau orang wadon berjamaah juga, cuma jangan di masjid. Tetap untuk perempuan, jamaah yang paling utama itu adalah di kamar. Sama siapa? Sama suami, sama anak yang laki-laki atau sama anak perempuan. Yang penting berjamaah. Dua itu sudah dianggap sebagai jamaah. Paling sedikit dua orang, ada imam satu, makmum satu, maka sudah dapat pahala jamaah yang pahalanya itu lebih besar 27 kali dibanding sholat sendirian. Sabda Rasulullah, sholatul jamaati khairun minas sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu sama derajatnya, pahalanya seperti sholat sendiri dikali 27. Meskipun cuma dua orang tetap 27, tetap 27 dan sudah mendapat keutamaan sholat jamaah. Jadi untuk orang perempuan itu, sabda Rasulullah, sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatuha fi makhda'iha afdalu min sholatiha fi baitiha. Sholatnya seorang perempuan di dalam rumahnya itu lebih utama dibanding sholatnya perempuan di pelataran rumahnya. Ya Ustazah Hilal, Poilai sholat di sini nih, sholat di sini kelihatan sama orang ini di pelataran rumah. Ini lebih bagus sholat di dalam dibanding sholat di pelataran rumah ini untuk perempuan. Nah, sholat di dalam kamar itu lebih utama dibanding sholat di dalam rumah, di ruang tamu ini. Untuk perempuan, jadi benar-benar yang paling utama adalah sholat yang ada di tempat yang menyendiri, berjamaah lah, tapi berjamaah yang sifatnya itu tertutup. Kecuali kalau aman dari fitnah, Bu. Kalau aman dari fitnah, kalau tidak aman dari fitnah, artinya nanti muncul omong-omong dari orang, muncul desas-desus, itu perempuan, itu ibu-ibu jamaah. Kalau jamaah gelangnya kemana-mana. Itu jamaah, kalau ibu-ibu semuanya tasnya dibawa. Sholat zuhur tasnya lain, sholat asar tasnya lain, maghrib tasnya lain. Ini mau jamaah, mau pamer. Itu yang dikhawatirkan muncul fitnah seperti itu. Tetap untuk kaum perempuan lebih utama adalah sholat di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarganya. Pembahasan yang ada di sini untuk perempuan maupun untuk laki-laki perlu diperhatikan karena ada beberapa sholat yang memang wajib, imamnya wajib niat imaman. Ibu jamaah rahimakumullah, seorang imam itu asalnya memang tidak wajib untuk niat imaman. Saya sholat,
usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat begitu aja, saya nggak niat imaman. Tiba-tiba di belakang ada yang ikut sama saya, maka saya dapat pahala jamaah. Karena memang untuk seorang imam nggak wajib niat imaman. Ibu juga begitu di rumah, ibu sholat di kamar, kemudian datang anak perempuan ibu ikut di belakang, meskipun ibu awalnya tidak niat imaman, tetap dapat pahala jamaah. Ini untuk sholat-sholat pada umumnya. Namun ada sholat-sholat yang imamnya wajib menyebutkan imaman, karena kalau imamnya tidak menyebutkan imaman, tidak menyebutkan jadi imam, maka sholatnya si imam tidak sah. Gara-gara sholat imamnya tidak sah, sholat seluruh jamaah nggak sah. Apa saja itu sholat yang imamnya wajib menyebutkan jamaah? Ada dalam pembahasan berikut ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un al-jum'atu wal mu'adatu wal manduratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil maqori. Ada 4 sholat di mana seorang imam wajib mengucapkan imaman, di mana seorang imam dalam niatnya wajib bermaksud saya jadi imam. Imam ini saat Allahu Akbar takbiratul ihram, maka dalam hatinya harus menyebutkan aku sholat fardu zuhur imam atau menjadi imam lillahi ta'ala. Apa saja 4 sholat yang wajib seorang imam itu menyebutkan imaman? Yang pertama al-jumu'atu, yaitu sholat Jumat. Ibu udah pernah sholat Jumat belum bu? Nanti di Masjidil Haram. Amin ya Pak? Di Masjidil Haram ya, agak pada kenal sama ibu di sana. Nah kalau di sini sholat di jamiah nanti jadi omongan. Ya itu istrinya ma'anam sholat Jumat. Jadi omongan. Nanti kalau Masjidil Haram nggak ada yang kenal dan dapat fadilahnya juga banyak. Soalnya perempuan-perempuan yang sholat di Masjidil Haram ketika umroh nanti atau ketika haji nanti, amin, boleh sholat Jumat di sana. Nah sholat Jumat seorang imam wajib mengucapkan usolli fardhul jumu'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman. Yang jadi imam dalam sholat Jumat itu wajib niat menjadi imaman. Allahu Akbar saat takbiratul ihram itu dalam hatinya harus ada maksud itu. Aku sholat fardu Jumat 2 rakaat jadi imam karena Allah. Kalau sholat imam saat takbiratul ihram dia nggak niat imaman, kayak sholat biasa aja, dia niat sholli fardul Jumat, aku niat sholat Jumat karena Allah Ta'ala, hanya begitu aja, batal sholatnya imam. Kalau batal sholatnya imam, batal sholat seluruh masjid itu. Karena syaratnya sholat Jumat harus berjamaah. Nah imamnya aja kagak megang mesin, imamnya aja nggak megang izinnya untuk jadi imam, maka semuanya tidak sah. Oleh karenanya sebagian imam-imam sholat Jumat itu kadang-kadang sebelum dia takbiratul ihram niatnya dikencengin, agak kenceng dikit. Usolli fardhul jumu'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala, supaya makmumnya makin yakin, oh ini imam ngaji gitu. Makanya ngaji, makanya ini imam ngaji. Karena kalau tidak seperti itu batal itu sholat imam, batal juga sholat seluruh jamaahnya. Seorang imam sholat Jumat wajib niat imaman, karena memang syarat dari sholat Jumat wajib berjamaah. Tidak ada sholat Jumat sendirian bu. Kalau ibu sholat maghrib mungkin ada yang sendirian, sholat isya sendirian, apalagi subuh
mana kesiangan, sendirian lah, nggak ada temannya. Nah kalau sholat Jumat nggak bisa sendirian, wajib berjamaah. Maka seorang imam wajib niat imaman. Kemudian yang kedua, wal mu'adatu, dan sholat i'adah atau sholat yang diulang. Ibu pernah ngulang sholat nggak bu? Bu, gara-gara apa saya nanya? Gara-gara lupa biasanya ngulang sholat, atau gara-gara ragu, diganggu bocah. Kadang-kadang bapaknya bocah juga suka gangguin. Diulang lagi sholatnya i'adah. Yang dimaksud dengan i'adah di sini bukan sholat yang di tengah-tengah batal, bukan. Tapi dia udah sholat, terus diulang lagi i'adah. Kenapa? Untuk mencari kesempurnaan. Jadi yang dimaksud ngulang di sini bukan ngulang karena gagal di tengah jalan, bukan ngulang karena memang batal di tengah jalan, gitu bukan. Tapi dia udah sholat sempurna, sudah sampai salam, tapi diulang sholatnya, namanya sholat i'adah. Orang yang melakukan sholat i'adah ini biasanya memang untuk cari yang lebih sempurna, dan sholatnya harus sholat wajib. Tidak bisa ngulang sholat apa? Ngulang sholatnya sholat Idul Fitri misalnya yang sunnah, nggak bisa, harus sholat wajib. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di Masjid Khaif. Rasulullah sholat subuh, kemudian ada dua orang nggak sholat. Ditanya sama Rasulullah, kamu kenapa nggak sholat bareng-bareng kita semua? Kami dari perjalanan ya Rasulullah, udah sholat tadi di perjalanan. Nggak apa-apa, ulang lagi sholat, dan sholat yang tadi itu jadi sebagai sholat sunnah pahalanya. Ini namanya sholat i'adah, sholat mengulang, di mana sholat yang kedua itu lebih utama. Jelas-jelas lebih utama di situ karena ada jamaah yang lebih banyak. Sesudah itu imamnya juga Rasulullah, itu boleh ibu ngulang. Gambaran yang paling mudah itu kalau kita sholat sendirian, udah masuk waktu kita sholat sendirian, masuk waktu asar misalnya. Nah kemudian suami ibu pulang, baru mau sholat asar jam 4:30, ibu bisa sholat i'adah ngulang. Ngapain diulang? Karena tadi saya sholat sendirian Ustaz, saya pengen dapat keutamaannya jamaah, apalagi bareng sama suami, saya ulang sholat saya. Saya tanya, ada nggak yang begitu? Sholat sekali aja gue udah untung Ustaz. Untung gue udah sholat tadi, ngapain pakai ngulang lagi? Sholat i'adah itu diperbolehkan ketika sholat yang kedua ini lebih utama dibanding sholat yang pertama. Dan biasanya memang berjamaah, karena tadi sholatnya adalah sholat sendirian, kemudian sholat yang kedua sholat berjamaah yang sifatnya itu lebih utama atau afdol. Maka seorang imam ketika dia menjadi sholat dan memang dia niatnya untuk pulang, saya udah sholat tadi sendirian, contoh, saya udah sholat tadi sendirian. Nah kemudian ada anak saya, ada istri belum sholat. Sholat. Lah bukannya tadi dulu sholat apa? Sholat lagi. Nah saya wajib niat imaman, karena niat sholat saya yang awal tadi, karena awal sholat saya yang tadi sendirian, dan ini adalah sholat i'adah atau sholat mengulang. Maka saya wajib niat imaman sebagai imam. Ini namanya sholat i'adah, sholat yang diulang. Lalu sholat yang pertama jadilah sholat sebagai sholat sunnah pahalanya. Sholat yang kedua, sholat i'adah atau yang diulang ini jadi sebagai sholat wajib yang memang lebih sempurna karena berjamaah. Imam yang memang niat mengulang sholatnya karena ada jamaah, maka dia wajib niat imaman. Kemudian yang ketiga yaitu wal manduratu jamaatan, sholat yang dinadarkan secara berjamaah. Ibu pernah nadar nggak bu? Bu, udah dibayar belum? Nazar itu
adalah menggantungkan satu hajat dengan ibadah tertentu, janji melaksanakan ibadah tertentu. Ibadah yang dipakai buat nazar harus ibadah sunnah, nggak boleh ibadah wajib. Saya kalau hasil anak saya masuk sekolah negeri, saya nazar pengen puasa Ramadan. Lah, puasa Ramadan mah emang wajib, ngapain dinazarin? Nazar itu hanya digantungkan untuk ibadah yang sunnah. Saya tanya di pembahasan awal tadi, sholat jamaah itu tadi ada hukum fardu kifayah, satu lagi ada hukum apa selain fardu kifayah? Sunnah muakkadah. Berarti sholat jamaah hukumnya yang kedua adalah sunnah, gak wajib. Ada orang misalnya nazar, kalau tanah saya yang sebelah kulon laku, maka saya nazar sholat jamaah 40 hari 40 malam. Jamaah kan gak harus banyak, Bu. Ya ambil aja sama anak-anak, suruh ajak jamaah, atau kalau nggak bisa ya tarikan. Tarkam, tahu tarikan, Bu? Tarikan kampung. Tarik aja anak santri, sini jamaah, amplopin dah. Namanya tarkam, itu tarikan kampung. Sholat jamaah 40 hari. Kalau tanah yang sebelah wetan aku, saya nazar sholat jamaah 40 hari, subuhnya zuhur jamaah. Ternyata tanahnya laku, harganya tinggi, dikasih sama Allah, benar-benar tuh harga tinggi. Jangan lupa sama pengajian. Nah, maka kalau sudah terlaksana hajatnya, nazar dilaksanakan. Tadi nazarnya adalah sholat jamaah. Ini maka seorang yang melakukan ibadah karena nazarnya sudah terlaksana, dia wajib niat imaman kalau dia jadi imam, dan juga saat dia jadi makmum maka dia wajib niat makmuman. Kalau makmum memang udah wajib. Kalau makmum emang meskipun nggak dinazarkan, kalau dia memang harus sholat jamaah, makmum ini harus makmuman. Ibu yang sholat jamaah sama suami wajib menyebutkan makmuman, kalau enggak ya nggak dapat pahala jamaah. Bedanya itu saja, nggak dapat pahala jamaah. Nah, kalau yang nazar tadi bukan hanya nggak dapat pahala jamaah, nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah? Kan nazarnya sholat jamaah dia. Maka ketika dia tidak menyebutkan imaman saat jadi imam, atau nggak menyebutkan makmuman saat jadi makmum, maka nggak jadi sholatnya itu. Sholatnya nggak jadi, berarti nazarnya belum terbayarkan, bolong satu, harus tampil lagi. Udah 39 hari, bolong satu, sayang, maka wajib niat imaman atau makmuman untuk sholat yang dinazarkan. Sholat yang dinazarkan atau ibadah yang dinazarkan itu jadinya wajib, Bu, kalau sudah terlanjur nazarkan sesuatu hajat dengan ibadah, maka ibadah itu jadinya ibadah wajib, bukan ibadah sunnah lagi, tapi jadi ibadah wajib. Kemudian yang keempat, yang wajib niat makmuman, imaman, atau wajib niat berjamaah, itu adalah sholat mutaqaddimah fil mator, jamak takdim yang didahulukan fil matori, di saat hujan. Pembahasan tentang jamak nanti ada di bab tersendiri. Namun di sini sudah disinggung, jamak itu adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, menggabungkan dua sholat tertentu dalam satu waktu. Hanya dua sholat tertentu yang sudah ada pasangannya, ya Bu. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak bisa ibu bikin pasangan subuh sama zuhur, nggak bisa. Ibu juga nggak bisa bikin pasangan asar sama maghrib. Udah pasangannya yang itu yang diajarkan Rasulullah. Dua sholat tertentu ini, zuhur, asar, maghrib, isya, ini bisa dijamak, dilakukan di waktu
tertentu di waktu, hanya di satu waktu saja. Ibu sholat maghrib dan sholat isya digabung, nanti sholatnya jam 10 malam aja, namanya dijamak. Karena adanya di sholat yang terakhir, yaitu sholat isya, jam 10 malam waktunya sholat isya, maka disebut dengan jamak takhir. Kalau sebaliknya, kalau ibu sholat maghrib, sholat isya digabung, sholatnya di waktu yang pertama, di waktu sholat yang duluan, maghrib sama isya duluan mana bu? Maghrib, maka disebut dengan jamak takdim. Saya ulang yang lain. Sholat zuhur sama asar digabung, dilakukan di waktu asar, namanya jamak takhir. Sholat zuhur sama asar digabung, dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Nah sekarang khusus jamak takdim. Khusus jamak takdim ini boleh dilakukan bukan hanya dalam perjalanan, tapi boleh dilakukan ketika hujan turun. Meskipun hujannya nggak gede-gede amat, boleh dilakukan ketika hujan turun dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya sholat jamak takdim sebab hujan ini harus dilakukan di tempat sholat yang memang jauh dari rumah. Kalau begitu nggak bisa kita jamak takdim karena hujan di rumah, nggak boleh. Harus di tempat sholat yang jauh dari rumah. Kemudian syarat berikutnya boleh jamak takdim sebab hujan. Yang boleh cuma jamak takdim. Kalau sebab hujan nggak ada jamak takhir. Jamak takhir hanya boleh untuk perjalanan atau untuk sakit, tapi untuk hujan nggak boleh jamak takhir. Jamak takdim ini sebab hujan. Syarat yang kedua, saat takbiratul ihram sholat pertama, maghrib misalnya, kemudian akhir dari sholat pertama dan takbiratul ihram sholat kedua, hujan masih terus berlangsung. Itu syarat yang kedua. Kalau ternyata di rakaat maghrib 3 rakaat, rakaat yang ketiga hujan berhenti, kemudian bil alamina innaka hamidum majid, nggak turun lagi nih, tungguin sama imam lah, hujan kagak turun lagi nih. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah jadinya sholat biasa. Jadi harus tetap dalam keadaan hujan. Itu syarat jamak takdim sebab hujan. Syarat berikutnya, jamak takdim sebab hujan itu dilakukan wajib berjamaah. Kalau jamak takdim sebab perjalanan, ibu boleh jamaah, boleh sendiri. Kita pergi ke rest area misalnya, bu pergi pengen jamak takdim, ibu nggak jamaah, sholat sendiri nggak apa-apa. Ada orang sono asli atau ada di masjid situ, bang kenapa nggak sholat bareng kita? Saya sholat jamak takdim. Oh iya, kalau imamnya tahu pasti oh iya udah nggak apa-apa, sholat sendiri nggak apa-apa karena sebabnya sebab perjalanan. Tapi kalau sholat jamak takdim sebabnya sebab hujan, ini wajib berjamaah, nggak boleh sendirian. Oleh karena itu dia termasuk yang 4 ini, sholat yang wajib niat imaman atau wajib niat makmuman. Saya pernah melaksanakan ini alhamdulillah bersama Allah yarham Muallim Syafi'i Hadami di Bacang, masjid Mestik, tahu bu? Mestik ada namanya Masjid Himmatul Masakin, tahu bu? Kalau Mestik tahu, pasar aja ibu yang tahu ya. Masjidnya ada namanya Himmatul Masakin Bacang. waktu beliau ngajar malam Selasa kitab Ihya waktu itu. Nah beliau biasanya memang sampai sebelum maghrib jamak ya. Jamak kata beliau, jamak ya, jamak takdim. Nah dikasih tahu dulu jamaahnya, jamak takdim. Nah jamak takdim sebab hujan. Selesai hujan masih terus berlangsung, selesai sholat yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian
mualim bangun lagi, kita jamaah bangun lagi, komat lagi, komat yang tadinya azan, komat lagi. Allah, untuk sholat apa? Untuk sholat isya langsung, hujan masih terus berlangsung. Nah, meskipun di tengah-tengah sholat isya hujan berhenti, nggak apa-apa. Yang penting takbiratul ihram pertama maghrib dengan akhir dari sholat pertama yaitu maghrib dan takbiratul ihram kedua isya ini hujan masih terus berlangsung, maka itu sah meskipun baru 1 rakaat belum ruku sholat isya, ini hujan sudah berhenti, nggak apa-apa, lanjutkan, maka sudah jadi sholat jamak sebab hujan. Ini hanya boleh dilakukan di masjid yang jauh dari rumah, secara umum jauh dari rumah, yang kalau kita jalan kaki kita pada basah gitu aja. Nah, kalau masjidnya nempel sama rumah nggak boleh dijamak. Ini harus yang kira-kira jauh dari rumah. Inilah yang disebut dengan jamak takdim sebab hujan. Dan diantaranya syarat jamak takdim sebab hujan itu juga harus dilakukan tadi, selain berjamaah harus dilakukan secara tertib urutan. Artinya nggak boleh ditunda. Di sholat maghrib ngopi-ngopi dulu ngopi-ngopi dulu, ngobrol dulu nggak boleh, harus berturut-turut habis sholat maghrib langsung. Ini juga jadi syarat sholat yang lain, jamak takdim yang lain. Jamak takdim memang harus berturut-turut atau mualah, harus langsung. Beda dengan jamak takhir, Bu. Kalau jamak takhir karena perjalanan misalnya, bukan karena hujan, jamak takhir itu tidak ada yang sebab hujan. Karena perjalanan, kita baru sampai mana? Sampai ke Sukabumi. Memang saat masuk waktu maghrib di Ciawi, kita udah dalam hati niat, maghrib saya nanti aja kalau udah sampai di Sukabumi. Sampai Sukabumi, di rumah ibu atau di rumah mertua misalnya, ibu sholat isya, ini namanya jamak takdim apa jamak takhir, Bu? Jamak takhir, karena udah masuk waktu isya. Tadi maghribnya di Ciawi, sampai Sukabumi udah jam 9. Kalau jamak takhir ini tidak wajib berturut-turut. Ibu sholat isya dulu, pokoknya yang didahulukan dalam jamaah itu adalah sholat yang punya waktu. Jamak takhir di isya, berarti yang punya waktu maghrib apa isya? Isya dulu, ini satu. Nah, dalam jamak takhir tidak wajib berturut-turut. Artinya habis sholat isya ibu mau ngobrol dulu nggak apa-apa. Habis sholat isya ditawarin makan dulu, iya emang saya lagi lapar, makan aja dulu nggak apa-apa. Mau apa itu nggak apa-apa. Itu dalam sholat jamak takhir boleh kita ditunda atau boleh kita tidak sambung menyambung, tidak mualah, itu boleh. Tapi kalau jamak takdim, apalagi jamak takdim setelah hujan, sebab hujan, ini wajib berturut-turut atau mualah. Ini yang dimaksud dengan mutaqaddimah fil mator, yaitu jamak takdim sebab hujan, maka wajib niat imaman kalau imam, makmumnya wajib makmuman kalau makmum. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sholat berjamaah itu sunnah muakkadah tadi hukumnya atau fardu kifayah. Keutamaannya ini juga bergantung dengan banyaknya jamaah. Semakin banyak jamaah maka semakin utama itu jamaahnya. Semakin banyak jamaah maka keutamaan jamaahnya itu juga semakin tinggi. Bergantung juga kepada imamnya. Imamnya itu seorang yang alim, fasih, itu lebih bagus dibanding orang yang biasa-biasa saja. Ini pembahasan sedikit tentang sholat jamaah yang wajib niat makmuman atau wajib niat imaman, yaitu 4 sholat. Saya ulang lagi, sholat Jumat, sholat iadah, sholat yang dinazarkan, dan sholat jamak takdim sebab hujan. Mungkin itu saja, bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan.
Ustaz, kalau misalnya kalau sholat sendiri itu wajib niat atau enggak? Niat jamaah atau niat? Sholat sendiri. Maksudnya wajib niat makmuman? Oh, usolinya tetap wajib. Sholat sendiri, semua ibadah baik sendiri maupun jamaah itu wajib niat usolli fardhu dhuhri. Wajib menyebutkan maksudnya. Maksudnya apa tuh? Maksud itu aku sholat, menyebutkan nama sholatnya zuhur wajib juga, dan menyebutkan kefarduannya. Jadi minimal 3 itu harus disebut. Aku sholat zuhur fardu, atau aku sholat fardu zuhur. Aku sholat namanya maksud, zuhur nama ibadahnya, fardu ini jenis kefarduannya wajib disebutkan. Baik kita sholat sendiri maupun sholat jamaah tetap wajib niat, dan tempatnya niat itu dalam hati. Waktunya saat takbiratul ihram. Namun untuk membantu hati, liyusahida bihil lisan atau liyusahidal lisan, supaya hati kita terbantu, maka sebelum takbiratul ihram kita disunnahkan yang diajarkan dulu kita, usolli fardhu dhuhri arba'ah, baru Allah, supaya yang tadi kita ucapkan ini membantu hati kita saat kita takbiratul ihram gitu. Kalau ada yang membid'ahkan gimana tuh Ustaz? Kalau yang ada membid'ahkan itu kebangetan ekstrim, jadi dia nggak pernah, dia tidak pernah memahami cara ulama untuk berbeda pendapat. Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama itu yang alim-alim, tentunya yang pinter-pinter, ini perlu kita pelajari sikap-sikap beliau-beliau yang mulia ini. Bagaimana sikap-sikap beliau dalam memahami perbedaan. Dalam kitab-kitab seperti Fathul Mu'in misalnya, atau Kifayatul Akhyar, kalau ada perbedaan seperti itu, maka ulama minimal menyebutkan sunnah, tidak akan menyebutkan bid'ah. Contoh seperti at-talaffuz bin niyah, atau melafadzkan niat tadi. Sebelum takbiratul ihram kita mengucapkan usolli fardhul isya'i, apakah itu niat? Bukan. Apakah itu wajib? Tidak. Apakah itu bid'ah? Tidak juga. Kenapa? Bahkan ulama yang tidak menyatakan itu wajib, itu bukan rukun, itu tidak harus diucapkan, maka dia tetap mengatakan hukumnya sunnah melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram. Kenapa? Hurujan min khilafi man aujabahu, untuk keluar dari ikhtilaf atau keluar dari perselisihan pendapat dengan orang yang mewajibkannya. Karena ada imam-imam yang mewajibkan usolli sebelum takbiratul ihram. Untuk keluar dari khilaf, tidak memperuncing keadaan, maka ulama-ulama kita bijaknya untuk tidak memperuncing keadaan dengan ulama yang mewajibkan, maka kami katakan itu sunnah. Kenapa saya bilang orang tadi itu yang membid'ahkan kagak ngaji? Dia cuma ngaji lewat teks-teks atau sumber-sumber yang memang tentang ilmu, tapi nggak mengkaji sikap-sikap ulama. Sikap-sikap ulama dalam memahami perbedaan pasti seperti itu. Untuk tidak memperuncing perbedaan, maka kami katakan sunnah, hukumnya melafadzkan niat. Nggak dikit-dikit bid'ah, nggak pernah diajarin Nabi. Dikit-dikit sesat, nggak ada riwayatnya. Nggak seperti itu ulama terdahulu. Ini contoh satu, ya po. Contoh dua, mengusap seluruh kepala. Menurut mazhab Imam Syafi'i itu wajib apa sunnah? Seluruh kepala, seperti yang pernah saya contohkan. Kalau kita wudhu, ibu wudhunya begini, apa semuanya diusap? Iya, karena pakai lingging doang ya, gitu. Sah memang. Menurut Imam Syafi'i sah.
Menurut madhab Imam Syafi'i, hanya sebagian kepala saja yang perlu diusap. Namun ulama-ulama Syafi'i saking arifnya dan bijaknya, beliau ini mengatakan sunnah mengusap seluruh kepala. Kenapa? Untuk tidak memperuncing perbedaan dengan orang yang mewajibkannya. Siapa yang mewajibkannya? Ulama madhab Maliki mewajibkan seluruhnya dibasuh. Seluruhnya dibasuh itu wajib menurut madhab Imam Maliki. Nah, keluar dari perbedaan atau perselisihan pendapat, kemudian menimbang-nimbang pendapat orang lain dan juga pendapat kita supaya tidak semakin runcing perbedaan, maka seyogianya dikatakan itu sebagai sunnah, bukan bid'ah. Ini yang dimaksud dengan arif, sifat bijaksana para ulama. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Minimal mubah. Contoh yang mubah saya kasih tahu lagi contoh. Ibadah sholat tadi hukumnya apa Bu? Ibadah jamaah, maksudnya sholat jamaah. Sholat jamaah gimana atau sunnah muakkadah. Sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah. Bagaimana itu untuk sholat-sholat yang memang disyariatkan secara berjamaah seperti sholat 5 waktu, atau sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan secara berjamaah, diajarkan Nabi secara berjamaah seperti taraweh, kemudian Idul Fitri sunnah, Idul Adha sunnah, dan memang diajarkan Nabi sunnahnya sunnah berjamaah. Bagaimana sholat yang tidak pernah disyariatkan, sholat sunnah maksudnya? Bagaimana sholat sunnah yang tidak pernah disyariatkan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi secara berjamaah? Sholat hajat berjamaah bagaimana? Maka ulama-ulama mengatakan mubah. Itu bijaknya para ulama. Karena ada ulama lain yang mengatakan itu ibadah sholat hajat misalnya itu pernah dilaksanakan oleh sekelompok ulama secara berjamaah dan itu tidak disalahkan. Artinya sepakat para ulama itu melaksanakan sholat hajat berjamaah. Maka untuk menimbang-nimbang pendapat ulama lain, maka dikatakan mubah, tidak dikatakan bid'ah. dikatakan sesat, dikit-dikit bid'ah, dikit sesat, bid'ah. Tidak. Maka ulama-ulama terdahulu perlu kita pelajari, bukan hanya fatwa hukumnya, tapi kita pelajari bagaimana sikap para ulama ini dalam memahami perbedaan. Sangat bijak, nggak dikit-dikit membida'kan. Baru baca, baru hafal hadisnya dari kalender. Dihafal itu hadis, balik anni walau ayat, balik anni, sampaikan dariku meski satu ayat, sampaikan dariku meski satu ayat. Emang dia hafalnya satu ayat doang. Terus tuh kemana-mana udah gembar-gembar bid'ah, sesat, tanwa. Yang kayak begitu kurang bijak. Selain kurang bijak juga kagak ngaji bro. Selain kurang bijak, kagak ngaji dan gak ada ilmunya. Kalau ulama-ulama dulu ilmunya kaya dan sangat bijak dalam memahami perbedaan, tidak sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Itu kira-kira. Soalnya kan saya ngajarin anak-anak tetap pakai lafaz darinya, tapi ada yang bukan protes sih, maksudnya dia menyampaikan ke saya kenapa anak-anak pakai diajarkan lafaz, sedangkan nanti malah menjadi anak-anak itu keliru katanya. Dia tidak bisa membedakan mana dia mana sunnah katanya. Seperti itu. Tapi saya bilang lagi, apa salahnya kalau kita ajarkan kedua-duanya dengan niat dan lafaznya itu, saya bilang gitu. Saya mencontohkan lagi, ibaratkan kalau kita niat tanpa melafaz, ibaratkan kita pakai baju tanpa pakai celana, ibaratkan seperti itu. Menggambarkannya seperti itu ke orang tersebut. Iya. Bilangnya begitu. Iya, dengan tadi, ya dengan argumentasi itu, dengan alasan itu, bisa juga dengan alasan tadi supaya hati itu terbantu dengan ucapan. Hati itu terbantu dengan ucapan. Karena kita punya niat pengen pergi, kita niat pengen pergi pasar Ceger. Kita diem-diem aja nggak bilang sama orang rumah, itu nggak bakal dibantu sama orang rumah.
nggak bakal dipesenin hati-hati ya Pak, nggak bakal dikasih duit belanja, diam-diam. Tapi kalau udah usolli fardhu, insya Allah akan terbantu. Allah bantuin, malaikat bantuin. Kayak kita mau pergi, kita bilang, kita pamit, insya Allah itu pasti ada yang bantu. Minimal seperti itu kurang lebihnya. Tidak ada kekeliruan ya kalau saya mengajarkan ke anak-anak itu. Nggak ada, emang harus diajarkan, harus diajarkan. Soalnya kalau tidak diajarkan niat bentuk lafaz, maka tidak akan ada yang bisa diwariskan. Ada yang bisa ngewarisin nyanyian kolbu. Ibu bisa mewariskan, ibu bisa mewariskan bisikan hati ibu nggak ke anak ibu? Nggak bisa kecuali didapatkan. Maka yang bisa diwariskan atau yang bisa diriwayatkan, diceritakan dari guru kepada murid, murid nanti jadi guru kepada guru lain, itu lafaz. Nggak mungkin hati diwariskan. Begitu juga yang diwariskan dari para ulama, ulama dari dunia terus sambung sampai kepada Nabi yang namanya sanad, itu pasti lewat lafaz. Dan betul banget itu harus diajarkan. Kalau nggak seperti itu akan hilang. Harus ada pelafalan. Niatnya kalau dalam hatinya pakai bahasa Indonesia boleh nggak Ustaz? Boleh. Dalam hati. Boleh. Bahasa Indonesia, Allah saya sholat fardhu zuhur, boleh gitu. Pakai bahasa Sunda juga boleh, pakai bahasa lain. Pokoknya hati itu ada maksud, ada nama ibadah, dan ada jenis fardunya. Ustaz, tadi yang sholat jamaah takbir itu kan apa? Misalnya maghrib bisa gitu ya. Berarti maghrib 3 bisa 4 Iya. di waktu bisa ngerjainnya. Iya. Kalau yang saya lupa deh, yang jumlah rakaatnya dikurang itu sholat apa Ustaz? Namanya sholat diskon, sholat kosor namanya. Sholat kosor. Sholat kosor. Itu syaratnya apa Ustaz? Sholat kosor bisa dilakukan perjalanan lebih dari 85 km. Bahasa fikihnya 2 marhalah. Kalau sholat jamaah nggak usah perjalanan jauh, asal tadi jamaah hujan aja, asal di masjid, masjidnya agak jalan dikit boleh. Nah tapi kalau kosor ini mengurangi rakaat atau meringkas rakaat yang 4 jadi 2, ini harus perjalanan 85 km ke atas, harus lebih. Kalau hanya perjalanan dekat nggak boleh. Apalagi kalau sebab hujan udah jamaah takdim aja nggak bisa, jamaah kosor takdim nggak bisa, jamaah takdim kosor nggak bisa. Nah kita yang pergi dalam perjalanan yang lebih dari 85 kilo, misalnya ke Cirebon, kebetulan bisa jamaah dan bisa kosor juga. Perjalanan kita dari sini jam setengah 10 atau jam setengah 11 siang. Nah kira-kira itu zuhur sama asar masih di perjalanan, atau zuhur masih di perjalanan, asar sudah sampai tempat, maka bisa jamak sekaligus bisa kosor. Ibu boleh ambil dua-duanya, atau boleh juga ibu jamaah aja, jamaah aja, berarti tetap 4-4. Nah kalau ibu ngambil dua-dua, 2 salam 2 salam, namanya ibu ambil jamaknya juga, ambil kosornya juga. Sama kosor. Ada lagi, Ibu? Oke. Ya. Sholat berjamaah maghrib atau bisa sholatnya umumnya satu Ustaz. Si imam kan dia jadi imam. Kalau sholat maghrib atau bisa kan Al-Fatihah aja dijelaskan. Iya, dijelaskan. Nah, itu batal. Dia mungkin 2 kali betul, jadi dia kan pasti batal sholatnya Ustaz. Nah, si imam ucapannya tetap dikeraskan atau gimana? Tetap dikeraskan sunnahnya sampai selesai. Memang mengeraskan bacaan di 3 sholat itu, subuh, maghrib, isya, itu hukumnya sunnah. Kalau dia sholat sendiri sunnah, meskipun sendiri sunnah, dalam 3 sholat itu dikeraskan. Apalagi sholat berjamaah. Nah, jika terjadi seperti itu, dia ditinggal makmumnya batal, tetap sunnah dikeraskan.
Apalagi dari awal udah keras sholat maghrib, ya kerasin aja, nggak apa-apa. Nah, kalau jamaah sama anak depan belakang apa samping-sampingan? Samping-sampingan boleh, depan belakang boleh. Asal antara ibu dengan anak gitu ya. Antara ibu, ini ibu anak perempuan apalagi? Anaknya laki, Oh. tapi dia belum terlalu lancar bacaan itu tariannya. Iya, itu bagusnya saya kira perempuan. Kalau laki tetap ibu bagusnya di belakang. Saya di belakang. Belakang. Tapi kalau sama-sama perempuan sejajar. Asal catatannya jangan sampai ini makmum ngeduluin imam. Makmum lebih maju dibanding imam. Kalau sejajar aja masih boleh. Sejajar aja masih boleh. Begitu juga jamaah antara perempuan dengan perempuan semuanya. Itu antara imam dengan saf pertama sejajar aja. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau makmum lebih maju dibanding imam. Jadi saya tanya tadi laki atau perempuan, karena kalau perempuan ya sejajar aja. Cuma kalau laki anaknya tetap ibu di belakang. Tapi kalau anaknya belum balik mah belum boleh kan? Belum boleh. Boleh. Belum boleh memang karena syarat dari imam itu harus yang sudah ahli liatun ibadah, artinya memang sudah ahlinya ibadah itu. Cuma untuk melatih anak yang nggak apa-apa. Nanti ibu niatnya niat sholat sendiri aja. Niatnya sholatnya jangan makmuman, niat sholat sendiri. Udah cukup Bu, disimpan buat Rabu depan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita istiqomah dan bimbingan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.